Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara dua samudra. Namun, di balik luasnya wilayah itu, ada satu pertanyaan yang terus menggantung di kalangan analis pertahanan. Siapa yang menjaga langitnya? Jika melihat kondisi pertahanan Indonesia saat ini yang hanya mengandalkan jet tempur, pertanyaan itu jauh lebih mendesak dari yang terlihat di permukaan. Ada celah yang nyata, sudah lama ada, dan harus segera ditutupi. Pemerintah Indonesia melalui Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atau Baranahan Kemhan resmi menerbitkan Letter of Intent kepada perusahaan asal Korea Selatan, Lik Defense and Aerospace, untuk pengadaan sistem rudal pertahanan udara jarak menengah M-SAM-2 atau Cenggung 2. Surat pernyataan minat yang bersifat non-bidding ini ditandatangani pada 18 Mei 2026 dan menandai keseriusan Indonesia dalam memperkuat arsitektur pertahanan udara nasional guna membentuk lapisan pertahanan perimeter yang kokoh. Dalam LOI tersebut, Indonesia menyatakan niat untuk mengakuisisi 2 baterai M-SAM-2 dalam konfigurasi operasional penuh. Dokumen ini juga mencakup kesepakatan offset dan ahli teknologi yang berpotensi melibatkan pelatihan teknisi lokal, pemeliharaan domestik, integrasi sistem, serta perlibatan industri pertahanan dalam negeri. Karena statusnya masih berupa LOI dan belum merupakan kontrak jual beli yang mengikat, realisasi proyek ini ke depan masih akan bergantung pada alokasi anggaran Kementerian Pertahanan serta skema pembiayaan termasuk opsi pinjaman luar negeri. Pengadaan yang direncanakan ini mencerminkan fokus pemerintah yang semakin meningkat dalam membangun arsitektur pertahanan udara dan rudal berlapis yang mampu melindungi infrastruktur penting serta aset strategis di seluruh kepulauan. Akuisisi yang diusulkan ini juga sejalan dengan upaya modernisasi militer Indonesia yang lebih luas yang bertujuan meningkatkan pengawasan wilayah udara, pertahanan rudal, dan kemampuan komando serta kontrol secara terintegrasi. M-SAM-2 atau Medium Surface to Air Missile 2 adalah sistem pertahanan udara jarak menengah generasi berikutnya yang dirancang untuk menangkal berbagai ancaman udara, mulai dari pesawat tempur, rudal jelajah, sistem pesawat tanpa awak, hingga amunisi berpemandu presisi. Sistem ini merupakan bagian dari kelas platform modern yang terus berkembang dan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara sistem pertahanan titik jarak pendek dan pertahanan rudal strategis jarak jauh. Spesifikasi tempur M-SAM-2 cukup mengesankan. Sistem ini mampu menjangkau target udara hingga jarak 40 km dan menghancurkan ancaman hingga ketinggian 20 km. Efektif menangkal jet tempur, drone, rudal jelajah, bahkan mampu mengintersep rudal balistik pada fase terminal. Teknologinya dilengkapi radar AESA canggih untuk pelacakan presisi tinggi. Tak heran jika sistem ini kerap dijuluki sebagai Patriot versi Korea Selatan, namun dengan efisiensi biaya yang jauh lebih terjangkau. Sistem M-SAM-2 menggunakan rudal pencegat berbasis teknologi hit to kill, yaitu tabrakan langsung berkecepatan tinggi di atas Mach 4,5 untuk menghancurkan target udara maupun rudal balistik. Berbeda dengan versi pertamanya, M-SAM-1, yang menggunakan hulu ledak fragmentasi, rudal pencegat M-SAM-2 dirancang dengan presisi jauh lebih tinggi. Caranya adalah dengan menabrak target secara langsung dan mentransfer energi kinetik yang masif sehingga ancaman hancur sebelum sempat mencapai daratan. Proses penghancuran target oleh sistem M-SAM-2 terbagi ke dalam 4 tahapan operasional yang saling terintegrasi. Tahap pertama adalah deteksi awal dan pelacakan. Radar AESA multifungsi milik baterai M-SAM-2 terus memindai langit sejauh ratusan kilometer. Saat mendeteksi ancaman, baik berupa rudal balistik maupun jet tempur, radar mengunci target dan menghitung kecepatan, ketinggian, serta lintasan terbangnya. Stasiun kendali penembakan kemudian menganalisis data tersebut untuk menentukan waktu peluncuran yang paling optimal. Tahap kedua adalah peluncuran vertikal dingin atau cold vertical launch. Rudal ditembakkan dari tabung peluncur menggunakan mekanisme cold launch, di mana gas bertekanan mendorong rudal keluar dari tabung secara vertikal tanpa menyalakan motor roket utama di dalam tabung. Setelah rudal terlontar beberapa meter ke udara, roket pendorong atau booster menyala dan posisi rudal langsung berbelok secara otomatis mengarah ke koordinat target. Tahap ketiga adalah panduan fase tengah atau mid-course guidance. Selama terbang menuju target di atas Mach 4, rudal menerima pembaruan data lintasan secara konstan melalui uplink data dari radar darat. Komputer internal rudal menyesuaikan sirip kontrol untuk memastikan posisi terbangnya tetap berada di jalur intercept yang paling efektif. Tahap keempat dan terakhir adalah fase terminal dan tabrakan kinetik. Ketika mendekati target dalam jarak dekat, seeker radar aktif pada hidung rudal menyala secara mandiri untuk memandu dirinya sendiri tanpa bantuan radar darat lagi. Jika target bermanuver menghindar, rudal M-SAM-2 mengaktifkan motor roket mikro di sekeliling tubuhnya yang disebut attitude control thrusters untuk melakukan koreksi arah lateral dalam hitungan milidetik.
Rudal kemudian menabrakkan diri secara langsung ke target pada kecepatan tinggi. Kombinasi kecepatan rudal pencegat dan kecepatan target menghasilkan benturan kinetik yang luar biasa, menghancurkan hulu ledak musuh jauh sebelum sempat mencapai daratan. Sistem M-SAM-2 dan NASAMS memiliki perbedaan peran yang fundamental dalam doktrin pertahanan udara berlapis Indonesia. M-SAM-2 berfungsi sebagai perisai jarak menengah hingga jauh dengan jangkauan hingga 40 km dan ketinggian 20 km, serta dirancang khusus dengan kemampuan anti-rudal balistik taktis. Sebaliknya, NASAMS bertindak sebagai pertahanan perimeter titik dengan jangkauan lebih pendek, yakni 25 hingga 30 km dan ketinggian maksimal 15 km yang dioptimalkan untuk menyapu target udara konvensional seperti jet tempur, helikopter, dan drone menggunakan hulu ledak fragmentasi. Dari sisi teknologi, M-SAM-2 mengandalkan satu unit radar multifungsi AESA canggih yang mampu melacak sekaligus memandu rudal secara simultan di ketinggian tinggi serta tahan terhadap gangguan jamming. Sementara itu, NASAMS unggul dalam arsitektur terbuka yang sangat fleksibel dan modular sehingga memudahkan peluncurannya menggunakan berbagai jenis rudal udara barat seperti AIM-120 AMRAAM atau AIM-9X dan mengintegrasikannya ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional. Kombinasi keduanya akan menciptakan lapisan pertahanan udara yang solid, di mana M-SAM-2 mencegat ancaman berat dari jarak jauh dan NASAMS melumpuhkan sisa target yang lolos di area perimeter dalam. Saat ini, pertahanan udara jarak menengah Indonesia bertumpu pada Satuan Rudal 111 atau Satrudal 111 yang bermarkas di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Satuan ini diresmikan pada 26 November 2020 oleh Kepala Staf Angkatan Udara saat itu, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan dilengkapi sistem NASAMS yang dibeli dari Norwegia senilai sekitar 77 juta dolar Amerika Serikat. Satu satuan, satu sistem untuk menjaga langit salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Itulah celah yang harus ditutup. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.